Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggelar kegiatan sosialisasi kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas atau intensif dan kemudahan penanaman modal guna memberikan stimulan kepada pelaku usaha agar tertarik berinvestasi di Kabupaten Mimika. Kegiatan ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemong, didampingi oleh Sekretaris DPM PTSP, Arpanto Patandianan ST, yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga Timika. Rabu 10 September 2025 kegiatan diikuti oleh organisasi perangkat daerah terkait serta pelaku usaha lokal terutama pengusaha OAP. Dengan menghadirkan dua narasumber dari Yusuf Kala School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr. Edi Suwandana dan konsultan PT Sinergi Visi Utama Yogyakarta. Wakil Bupati Emmanuel Kemong saat menyampaikan sambutan menjelaskan, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah ini merupakan bentuk komitmen nyata Pemkab Mimika yang diharapkan akan menarik investor agar melakukan kegiatan investasi untuk mendukung percepatan ekonomi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan lapangan pekerjaan, kesejahteraan, dan pembangunan di daerah, khususnya di Kabupaten Mimika. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini, pemerintah dan para investor ataupun calon investor serta masyarakat dapat saling berkolaborasi mendukung proses pembangunan yang berdaya saing, guna mewujudkan Mimika semakin sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Mimika menyadari bahwa dunia usaha merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, kami memberikan bentuk nyata dari komitmen tersebut untuk pemberian insentif dan kemudahan berusaha yang dituangkan dalam berbagai kebijakan daerah, baik berupa pengurangan pajak yang sudah dilakukan oleh pengumuman dari Pak Bupati bahwa kita akan berikan kemudahan untuk membebaskan pajak. Denda-denda pajak kita pemerintah tanggung. Jadi masyarakat hanya bisa membayar pajak, tapi denda dihapuskan. Ini salah satu. Kemudian juga distribusi daerah dan bahkan percepatan izin-izin surat dengan melalui mal pelayanan publik yang saat ini sedang dilakukan, maka percepatan pengurusan izin dipercepat, jadi tidak lagi berlama-lama. Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat baik di Kabupaten Mimika. Kami ingin menyampaikan bahwa Mimika terbuka bagi dunia usaha. Kami mengundang semua pihak, baik pelaku usaha lokal maupun investor dari luar daerah untuk bersama-sama membangun Mimika yang lebih maju. Pemerintah hadir sebagai mitra, bukan hanya sebagai legislator. Kami ingin mendorong menciptakan kolaborasi yang saling menguntungkan, berlandaskan asas keadilan dan berkelanjutan. Sementara itu, Edi Suwandana, narasumber dari Yusuf Kala School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan, melalui kegiatan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas atau insentif dan kemudahan penanaman modal ini menjadi pencapaian investasi tinggi. Ia mengungkapkan Kabupaten Mimika memiliki peluang potensi yang luar biasa seperti perikanan, peternakan, perkebunan. Harapan ke depan dengan adanya program pemberian fasilitas atau insentif dan kemudahan penanaman modal ini akan mewujudkan pencapaian investasi yang tinggi di Kabupaten Mimika. Baik, terima kasih banyak ya. Jadi untuk Kabupaten Mimika ini kan potensinya luar biasa ya. Itu ada perikanan, ternakan, pariwisata, dan segala macam gitu ya, potensinya luar biasa. Nah, yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah buatkan peta potensi yang komprehensif gitu ya, yang siap ditawarkan kepada investor. Potensi yang ada tadi, sehingga ini untuk memudahkan para investor nanti berinvestasi dengan potensi yang ada. Ini loh anehnya, apa yang bisa ditawarkan kepada investor, jenis investasi apa saja,
daerahnya, wilayahnya di mana saja kan begitu. Nah, ini harapannya dengan ada kemudahan seperti itu, nanti para investor akan banyak tertarik ke berinvestasi di Kabupaten Mimika. Oke. Itu yang perlu dilakukan adalah yang pertama adalah untuk menarik investor berkaitan dengan peta potensi, kemudian promosikan, selebihnya itu bagaimana membentuk iklim investasinya, keamanannya ditingkatkan, aksesibilitas infrastruktur itu kualitasnya dioptimalkan, kemudian pasarnya, ini nanti pemerintah daerah memfasilitasi pasarnya kan, kemana ini kalau investor mau jual kemana kan gitu ya. Nah, informasi itu juga bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah begitu ya. Kemudian selebihnya berkaitan dengan izin, pelayanan berusahanya, itu harus ditingkatkan oleh DPMP-TSP terutama dalam hal ini ya. Regulasi jelas gitu ya. Kemudian RT RW-nya itu tata ruang gimana nih kan? Investor kan bingung nih ya. Nah, itu juga harus juga dijelaskan kepada investor juga gitu ya. Nah, regulasi juga penting betul yang seperti yang Bapak tadi sampaikan. Regulasi itu memang penting untuk bagaimana investor lebih berminat berinvestasi di Kabupaten Mimika gitu. Mungkin itu nanti akan ada setelah ini insentif-insentif apa saja yang bisa diberikan dan kemudahan apa saja yang diberikan kepada investor untuk agar mereka lebih tertarik kepada Kabupaten Mimika untuk investasi ya. Nah, salah satu insentif adalah pengurangan pajak atau pembebasan pajak. Kemudian untuk kemudahan berusaha itu nanti bisa berkaitan dengan dukungan bimbingan teknisnya, penyiapan tadi peta potensinya, pendampingan kepada fasilitasi lahan yang tersedia, kemudian juga kemudahan dari dukungan teknis lainnya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga ini semua nanti mudah-mudahan bisa membentuk iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Mimika, sehingga nanti banyak orang yang akan berinvestasi di sini, sehingga pada akhirnya pencapaian target investasi nanti akan tercapai. Tim Liputan Papua MCTV.